kalau aku nggak bisa bertahan, Vel, ujar Lexa sambil menyumpal bibirnya dengan selimut. Tangannya sudah bergemetar hebat. Lexa, kamu nggak boleh ngomong gitu. Kita pasti bisa ngelewatin ini semua, meskipun kecil kemungkinannya, ucap Felis dengan ragu-ragu. Blok G menceritakan beberapa seorang pelajar yang tengah melakukan PKL. Kegiatan yang seharusnya menyenangkan justru berubah menjadi hari-hari yang begitu mencekam. Rumah singgah mereka menjadi tempat seram yang selalu dihantui rasa takut. Bismillah, assalamualaikum, selamat datang kembali di Fakta Sejarah. Dari akun Wattpad C_Astrophilia. Ini dia selengkapnya, Blok G. Di sebuah ruangan yang temaram dengan keheningan malam, raut wajah Elma terlihat sangat tertekan. Matanya mengawasi ke seluruh penjuru sambil terus terjaga. Degup jantungnya menggila dengan keringat dingin yang mulai terasa membasahi pelipis. Di pojok ruang, Elma memeluk lututnya sendiri sambil berusaha menyembunyikan wajah. Di tengah situasi yang begitu mencekam, ponselnya berbunyi, tanda ada pesan masuk. Elma menghiraukannya begitu saja, dan tiba-tiba, deng-deng, Elma berteriak dengan kencangnya. Spontan dia menutup wajahnya dengan telapak tangan. Kebiasaan film horor di Indonesia, ketika hantu muncul, pasti ada backsound yang membuat penonton terkejut. Sial, cuma guling, aku pikir pocong. Baru beberapa detik menarik nafas lega, Elma kembali terkejut karena hantu yang dia nantikan akhirnya muncul. Elma melempar remote hingga tutup baterainya terlepas. Tuh kan, kebiasaan deh. Setannya nongol tiba-tiba. Untung jantungku sehat, omel Elma geram. Elma menenggak segelas air putih untuk menetralisir degup jantungnya. Elma memang gemar menonton film horor seorang diri di malam hari. Padahal Ajeng, ibu Elma, sudah berulang kali memintanya untuk berhenti menonton film-film seperti itu. Terlebih, Elma hanya tinggal berdua bersama adiknya, Eza, karena kedua orang tuanya selalu berada di luar kota untuk urusan pekerjaan. Asyik menonton, perutnya terasa lapar. Elma memberanikan diri untuk pergi ke dapur. Sudah tidak heran jika rumah Elma begitu gelap. Itu karena dia tidak suka dengan pencahayaan. Dia tidak suka dengan ruangan yang terlalu terang. Bahkan karena terlalu gelap, tetangga sampai mengira bahwa rumahnya kosong. Hal ini juga yang membuat neneknya enggan untuk menginap di rumah Elma karena rumah yang terlihat angker. Sebelum mengintip kulkas, Elma menyempatkan untuk menengok Eza yang sudah tidur sejak 2 jam yang lalu. Dia memastikan bahwa Eza masih mengenakan selimut. Kamar Elma dan Eza bersebelahan. Keduanya sama-sama memilih kamar yang terletak di paling belakang. Alasan Elma memilih kamar tersebut karena selain dekat dengan dapur, juga suasananya yang tenang dibandingkan dengan kamar yang berada di depan. Jika Eza, pastinya karena tidak berani tidur jauh-jauh dari Elma. Eza sangat penakut. Elma mengambil sebuah brownies dan sebuah teh kotak. Tidak lupa, dia juga mengambil 2 buah apel. Asik melihat-lihat isi kulkas yang penuh, tiba-tiba tubuhnya merinding, seperti ada angin yang melintasi tengkuknya. Elma membalikkan tubuhnya secara cepat. Tidak seperti di film horor yang menengok secara perlahan, lalu ada penampakan hantu yang mengejutkannya. Setelah memastikan tidak ada apa-apa, Elma segera kembali ke ruang tengah untuk melanjutkan menonton. Namun sebuah benda jatuh begitu saja seakan ada yang menyenggol. Benda tersebut jauh dari jangkauan Elma, dan angin pun belum tentu bisa menjatuhkannya karena terlalu berat. Elma tetap berusaha positive thinking. Sesampainya di depan televisi, Elma mencoba mencari remote yang tadi dia lempar ke lantai. Dia meraba bagian bawah kursi, tetapi tidak ketemu juga. Semua ruangan sangat gelap. Mata Elma melotot saat tangannya tidak sengaja menyentuh sebuah benda yang dia rasa seperti jari manusia. Karena terkejut, Elma yang tengah jongkok pun terjengkang ke belakang. Elma yang sudah tidak karuan akhirnya memutuskan untuk tidur. TV-nya dibiarkan menyala hingga pagi. Usai meraih ponselnya, dia berjalan ke kamar.
Elma membuka WhatsApp untuk membaca pesan yang masuk. Rupanya, pesan itu ada di grup jurusan. Ada juga spam chat dari Aileen dan Reiki. Sebelum membuka grup, Elma membuka chat dari Aileen. Isinya adalah kabar gembira bahwa keduanya sama-sama diterima untuk PKL di tempat favorit. Lalu, Elma membuka chat dari Reiki. Isinya sama saja. Rupanya mereka bertiga PKL di tempat yang sama. Elma bersyukur karena awalnya dia kurang percaya diri, mengingat saingannya adalah anak-anak pilihan pada satu angkatan. Setelahnya, Elma membuka grup dan melihat pengumuman hasil seleksi PKL yang sudah tertulis resmi di file PDF. Yah, besok kumpul, mana belum nyetrika lagi. Males banget, monolog Elma. Pada pengumuman tersebut tertulis bahwa anak-anak yang terpilih diminta berangkat ke sekolah untuk diberi pembekalan mengenai apa saja yang harus dipersiapkan. Karena sudah mengantuk, Elma akhirnya tidur dan menyetrika bajunya esok hari. Pukul 1 malam, Elma terbangun karena ponselnya terus berdering. Dia mengucek mata sambil meraba kasurnya. Loh, alarm? Kok bunyi jam segini? Kan udah aku atur jam 4:30. Kenapa bunyi jam 1:30? Elma mengerutkan dahi. Elma mulai menyadari jika rumahnya benar-benar hening tanpa suara apapun. Dia teringat bahwa sebelum tidur, dia tidak mematikan TV-nya. Namun suara TV itu tidak ada. Elma keluar kamar dan mengecek ruang tengah. Kok udah mati? Siapa yang matiin? Masa Eza sih? Mungkin kali ya karena berisik, ujar Elma. Bodoh ah, paling si Eza. Elma kembali ke kamarnya untuk melanjutkan tidur. Pagi hari, tidur Elma kembali diusik. Kali ini bukan ponsel, melainkan seseorang yang menggelitikinya di bagian telapak kaki. Elma mengambil guling dan bersiap untuk memukul Eza. Aduh, sakit woi, seru Eza sambil mengusap kepalanya. Kamu ganggu banget, Za, sebur Elma. Eza melempar balik gulingnya ke Elma. Udah siang, molor mulu. Elma sontak membulatkan mata dan melihat ke arah jam. Benar saja, ini sudah siang dan dia belum mandi, menyetrika, dan menyiapkan sarapan. Gila, gue kesiangan, teriak Elma dengan heboh. Emang lu hari ini berangkat, Kak? Iya, gue ada pembekalan. Gimana nih? Belum mandi, nyetrika, bikin sarapan juga. Elma terlihat kacau dan panik. Sarapan udah gue bikinin. Lo tinggal mandi aja, nanti seragam lo biar gue yang setrikain, ucap Eza dengan santai. Elma adalah gadis beruntung yang memiliki adik seperti Eza. Keduanya sama-sama mandiri karena sudah terbiasa ditinggal bekerja sejak dini. Saat ini Eza masih duduk di kelas 2 SMP. Jadi Elma tidak terlalu kewalahan jika harus mengurus rumah dan adiknya, karena terkadang justru Eza lah yang mengurusnya. Hah? Serius? Oh, makasih adek kecil, ucap Elma dengan nada lembut yang dibuat-buat. Eza hanya bisa menanggapi dengan ekspresi datar. Usai mandi, Elma melihat bahwa seragamnya telah disiapkannya di atas kasur dengan rapi. Elma tersenyum hore dan segera mengenakannya. Elma berjalan ke dapur sudah lengkap dengan seragam dan tas di pundak, lalu menikmati sarapan bersama Eza. Eza mengantar Elma ke sekolah menggunakan motor. Elma sengaja tidak mengendarai motor sendiri karena merasa tidak enak badan, mungkin karena sering insomnia. Jika tidak, dia akan begadang. Hal itu membuat tubuhnya selalu lemas. Ya, makasih ya semalam udah matiin TV-nya. Semalam mau gue matiin tapi remote-nya gak tahu kemana. Hah? TV? Gue gak matiin TV tuh. Elma terkejut. Za, gak usah bercanda deh. Serius, gue semalam tidur. Hoga banget gue bangun malam-malam cuma buat matiin TV. Mana gelap banget lagi. Elma mengerutkan dahi sambil terus berpikir, apa emang udah gue matiin ya? Lupa juga gue. Sementara itu di sisi lain, gedung bernuansa kastil yang berdiri sejak puluhan tahun ini selalu memberi kesan mistis di setiap sudut ruangannya. Karena terlalu horor, bahkan beberapa YouTuber pernah menjadikannya sebagai tempat untuk uji nyali. Beberapa guru sudah menyarankan agar bangunan ini sedikit direnovasi agar tidak terlalu kuno. Namun kepala sekolah menolak. Sekolah ini sudah beberapa kali dinobatkan sebagai gedung unik dengan sejarah yang masih melekat dengan kuat.
Elma turun dari motor setelah sejak tadi dia memastikan bahwa sudah ada anak lain yang sampai lebih dulu. Terkadang dia merasa merinding jika sedang berjalan di lorong seorang diri. Mungkin efek karena terlalu sering menonton film horor. Udah ada tuh, buruan sana masuk. Makanya jangan nonton setan mulu, omel Eza sambil merebut helm dari tangan Elma. Iya ya, ini juga mau masuk. Gue itu bukannya takut, cuma jaga-jaga aja. Kalau ada apa-apa kan bisa minta tolong, sewot Elma. Ya udah gue berangkat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati lu, gak usah ngebut, ucap Elma. Elma membalikkan badannya dan menghadap gerbang yang sudah terbuka lebar. Entahlah, dia selalu merasa ada kesan aneh dari sekolahnya ini. Semangat El, bentar lagi lulus dan lo bisa keluar dari sekolah mistis ini, monolog Elma meyakinkan diri. Elma mulai memasuki sekolah. Di sepanjang koridor, dia mengawasi sekitar. Dia mencari kemana orang-orang tadi. Mengapa mendadak sepi? Bahkan sekolah ini tidak ada suara sama sekali. Sampai dia mampu mendengar degup jantungnya yang begitu kencang. Elma terkesiap saat dia mendengar suara langkah kaki di belakangnya. Langkah itu seakan mengikuti Elma. Karena saat Elma berhenti, suara itu juga ikut berhenti. Elma dengan cepat membalikkan tubuhnya dan melihat siapa orang tersebut. Tetapi tidak ada. Saat hendak membalikkan tubuhnya, Elma melihat sebuah bayang hitam berlari dengan cepat. Elma yakin tidak salah lihat. Dia mempercepat jalannya agar segera bertemu dengan teman-teman kelasnya. Elma semakin panik saat dia merasa bahwa koridor menjadi lebih panjang dari biasanya. Ini kenapa gak nyampe-nyampe sih? Semakin panik, kakinya mulai berat karena sudah lemas. Elma berhenti sejenak. Lalu langkah itu terdengar semakin dekat, tetapi entah di mana. Elma bersiap untuk berlari. Elma sudah mengambil ancang-ancang. Sebuah tangan tiba-tiba menahan pergelangan tangannya. "Ah!" teriak Elma dengan kencang. "El, ini gue." Elma membuka matanya perlahan dan melihat ada Aileen di depannya. Dia mengerjap, memastikan bahwa gadis itu benar-benar Aileen. "Lu kenapa sih? Dari tadi gue panggil gak mau berhenti. Gue ngejar lu tahu dari gerbang," omel Aileen. "Ah, serius? Tapi gue sama sekali gak dengar suara elu, Ai. Gue emang dengar langkah kaki, tapi gak ada suara sama sekali," jelas Elma dengan nafas yang masih terengah-engah. Ih, aneh. Padahal di koridor harusnya kedengeran jelas, kan menggema. Emang aneh banget dah. Ya udah ayo ke kelas aja, ajak Aileen. Mereka pergi ke kelas bersama. Di dalam kelas, sudah ada 9 anak yang berkumpul. Mereka semua adalah anak-anak yang terpilih untuk PKL di tempat favorit. Jumlah keseluruhan adalah 11 anak dengan 5 cowok dan 6 cewek. Aneh, di sini berisik banget. Tapi tadi kok kayak bangunan kosong, monolog Elma sambil mengerutkan dahi. "Kenapa El?" tanya Lexa sambil menepuk bahu Elma. Gak apa-apa Le. Elma menggaruk tengkuknya yang tidak gatal. Elma memiliki kebiasaan berbicara sendiri, dan itu adalah hal yang wajar. "Kok lu baru berangkat? Gila, ini udah siang banget loh," bisik Lexa dengan melotot. Hendak menjawab ucapan Lexa, seseorang muncul dari arah pintu dengan santainya. Dia adalah Felis, cewek wibu super santuy yang sering telat. Hampir semua pekerjaan dia kerjakan 1 hari sebelum deadline. Bahkan ada juga yang setelahnya. Elma melirik Lexa dengan ekspresi datar. "Ya kalau dia kan emang biasa lama El," Lexa meringis. Tidak lama, seorang guru masuk ke ruangan dengan kaki jenjangnya. Dia adalah ketua jurusan. Badannya tegap dan penuh wibawa, membuat semua anak pun sungkan untuk berbicara. "Assalamualaikum, selamat pagi." "Waalaikumsalam," jawab semua anak kompak. "Baik, langsung to the point saja. Saya yakin kalian semua sudah tahu alasan kalian semua dikumpulkan di sini. Namun ada informasi penting yang harus kalian dengar. Kalian akan berangkat PKL besok pagi." "Hah? Besok? Yang bener aja. Dikira gak butuh perlengkapan kali ya? Gimana sih?" "Ya elah." Semua suara itu memenuhi ruangan. Mereka kaget bukan main. Bagaimana bisa tiba-tiba harus berangkat besok? Berbeda dengan yang lain, Elma justru terdiam.
Dia sendiri bingung bagaimana cara mengatakan hal ini kepada orang tuanya, karena sebenarnya orang tua Elma belum tahu jika dia mengikuti seleksi. Aduh, gimana cara aku bilang sama ayah? Batin Elma. Saya tahu kalian semua terkejut, karena pihak sekolah pun sama. Tapi ini semua atas kemauan PT. Mau tidak mau harus berangkat, kecuali kalau kalian mau mengundurkan diri saat ini juga. Lagi pula dari awal saya sudah meminta kalian untuk izin kepada orang tua. Seharusnya hal ini tidak jadi masalah. Usai memberi informasi mengenai pemberangkatan, guru memberi evaluasi terkait apa saja yang harus dibawa. Setelahnya, guru mempersilakan 11 anak itu untuk mempersiapkan semuanya. Elma buru-buru mencari ojek dan pergi ke swalayan, juga toko perabot, untuk mencari semua perlengkapannya, termasuk kasur dan tas besar. Semua Elma kerjakan sendiri. Seperti biasa, dia tidak meminta bantuan Eza, karena dia tahu bahwa adiknya itu belum pulang sekolah. Sebelumnya Elma mengambil uang terlebih dahulu di mesin ATM. Tidak mungkin dia membawa uang saku sebanyak itu. Setelah semua perlengkapan terbeli, Elma menelpon Fahrul, ayahnya. Waalaikumsalam ya, ayah. Elma mau ngasih tahu kalau besok Elma harus berangkat PKL. Baru dikasih tahu tadi. Sebenarnya 1 minggu yang lalu Elma ikut seleksi PKL di tempat favorit, tapi sengaja gak ngasih tahu ayah sama ibu. Takutnya Elma gak lolos, tapi ternyata lolos. Semalam diumumin. Nah, tadi habis ada pembekalan, katanya disuruh berangkat besok. Ya ampun Elma, kenapa hal penting kayak gini kamu ngomongnya dadakan? Ayah sama ibu gak bakal marah kalau kamu gak lolos kok. Maaf ya, Elma takut ngecewain aja. Ya udah, ayah langsung pulang. Nanti ayah bantuin kamu packing baju ya. Tapi cuma ayah yang pulang. Ajeng dan Fahrul memang sama-sama bekerja di luar kota, tetapi di kota yang berbeda. Jarak tempat kerja Fahrul hanya 2 jam dari rumah mereka. Berbeda dengan Ajeng yang harus menempuh perjalanan seharian. Itulah mengapa hanya Fahrul yang pulang untuk membantu dan mengantarkan Elma besok pagi ke sekolah. Iya ya, gak apa-apa. Makasih ayah. Ya udah. Ayah selesain kerjaan ayah dulu, habis itu langsung pulang ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam ayah. Elma mengakhiri teleponnya dan langsung pulang ke rumah dengan ojek. Barang-barang seperti kasur dan bantal dia serahkan kepada pemilik toko. Mau bagaimana mereka mengantarnya? Tugas Elma hanya membayar saja. Elma sampai di rumah dengan tubuh yang sudah kehilangan tenaga. Dia terlihat pucat dan sangat lemas. Dia memasukkan barang-barang kecilnya dan langsung merebahkan tubuh di atas kasur. Baru saja akan memejamkan mata, telinganya mendengar seperti ada suara Eza yang memanggil. Za, lo udah pulang? Za, woi, Za, gak usah bercanda deh. Kesal, Elma akhirnya bangkit dan mencari Eza. Namun dia tidak menemukannya. Loh, si Eza belum pulang kali jam segini. Motornya juga gak ada. Terus tadi siapa dong? Elma menarik nafas panjang dan menggelengkan kepalanya. Suara-suara aneh yang dia dengar sudah biasa terjadi di rumah. Bahkan ada yang lebih parah. Kakak Elma sering melihat penampakan di kamar tidur dan kamar mandi. Elma hanya diam saat kakaknya menceritakan beberapa hal aneh yang dia alami. Elma sendiri bingung harus menanggapi seperti apa. Bahkan hal-hal mistis seperti itu sampai mengganggu orang-orang sekitar. Di sisi lain, Mona, adik Fahrul, menghampiri Ajeng yang tengah menyapu halaman. Mbak, nanti mau ikut kondangan ke desa sebelah enggak? Kalau ikut nanti kita berangkat bareng, tanya Mona. Ajeng berhenti menyapu dan menjawab pertanyaan Mona dengan antusias. Ikut Mon, jam berapa? Ini aku mau mandi dulu mbak, habis itu berangkat. Ya udah aku tak nyelesain nyapu dulu, habis itu mandi. Beneran ditunggu loh Mon. Iya mbak. Mona pun pulang untuk segera mandi. Begitupun dengan Ajeng. Dia segera menyelesaikan kegiatannya dan bergegas mandi. Ajeng telah bersiap-siap untuk berangkat kondangan. Tiba-tiba Ajeng melihat Mona berjalan dengan begitu cepat. Ajeng mencoba memanggil tetapi tidak terdengar. Ajeng pun segera mengejarnya. Namun aneh, Ajeng tidak melihat Mona di perjalanan. Padahal seharusnya jarak mereka tidak terlalu jauh.
hingga Ajeng akhirnya sampai di tempat tujuan. Di desa sebelah, Ajeng sama sekali tidak melihat keberadaan Mona. Selang beberapa waktu, Ajeng melihat Mona yang baru saja sampai. Ajeng begitu kaget. Mona menghampiri Ajeng yang masih terlihat bingung. "Loh Mbak, kok sudah sampai duluan? Padahal tadi Mbak masih di rumah." "Nah itu aku nyariin kamu Mon. Tadi aku ngejar-ngejar kamu. Kan tadi katanya mau nyamperin." "Tadi kamu yang bilang Mbak, katanya aku suruh duluan. Ya jadi aku langsung berangkat Mbak." Loh, gimana toh ini?" Keduanya saling memandang satu sama lain, bingung satu sama lain. Elma menggelengkan kepalanya. Dia tidak boleh mengingat hal-hal itu lagi. Bagaimanapun ini adalah rumahnya, tempat tinggal dia sejak kecil. Entahlah, mengingatnya saja membuat Elma seketika berkeringat. "Enggak, semua itu udah enggak ada. Iya, rumah ini aman," monolognya meyakini diri. "Capek banget sih, tapi masih banyak yang harus gue siapin," ucap Elma sambil melemparkan gulungan kaos kakinya. Pintu rumah yang sebelumnya tertutup rapat tiba-tiba terbuka. Elma yakin bahwa itu adalah Eza. Dia segera memberitahu Eza bahwa dia akan berangkat PKL besok. Setidaknya dia berharap Eza akan peka dan membantunya mengemasi barang bawaan. Eza. Ini bocah kemana sih, dipanggil juga malah diam aja." Elma mencari Eza ke kamar. Di sana dia melihat tas Eza sudah terlempar ke sembarang arah. Elma melihat Eza yang tengah berdiri menatap jendela kamarnya. "Woi bocah, dari tadi dipanggil gak nyaut. Sariawan lu," omel Elma. Namun yang dimarahi hanya diam saja. Mungkin sedang ada masalah. Elma mencoba mendekati Eza dan menepuk bahunya. "Za." Perlahan Eza membalikkan tubuhnya. Betapa terkejutnya Elma ketika yang dia lihat bukan adiknya. Wajah sosok itu begitu menyeramkan dan penuh bulu. Elma menetralkan jantungnya. Baju yang dia kenakan sudah basah dengan keringatnya. Untung cuma mimpi. Kenapa serem banget sih? Elma mendudukkan tubuhnya. Dia melihat ke arah jam dinding. Jarum jam itu sudah menunjukkan pukul 4 sore. Suara motor terdengar berhenti di depan rumah. Elma masih trauma dengan mimpinya tadi. Dia tidak langsung mengejar suara itu. "Assalamualaikum kak." "Itu beneran adek gue kan?" "Kak Elma, di mana lu? Molor nih pasti," seru Eza sambil menghampiri Elma di kamarnya. "Nah kalau ini gue yakin, songong gitu anaknya." Elma keluar kamar untuk melihat adeknya. "Nah bener kan gue bilang, pasti abis molor. Pulang sekolah itu belajar kak, jangan males-malesan." "Ngaca, lo aja pulang sekolah langsung nongkrong beli es cekek," sewot Elma. Eza emang bukan anak yang disiplin, yang setiap selesai sekolah langsung pulang ke rumah. Akan tetapi, setidaknya dia masih bisa dikatakan cowok yang baik. Pergaulannya aman, tidak seperti kebanyakan anak. Orang tua mereka mendidik dengan tegas, tetapi penuh kasih sayang. Itulah mengapa mereka begitu menurut kepada Fahrul dan Ajeng. "Ngomong-ngomong, aku besok berangkat PKL, Za." Elma membuka pembicaraan. "Hah, besok banget? Kok mendadak?" Eza menaikkan suaranya 1 oktav. Dia sedikit terkejut dengan ucapan kakaknya. Elma hanya mengangguk. "Kok aku ngerasa aneh ya? Masa secepat itu sih? Emang mereka gak mikirin barang-barang yang harus dibawa?" Di sisi lain, Eza tengah membantu Elma mengemasi barang-barangnya. Dengan telaten Eza menata dan memasukkan satu persatu. "Bego, kalau kayak gitu ya gak muat. Jadi cewek yang kreatif dikit kek," ucap Eza sambil merebut baju dari tangan Elma. Elma yang dimarahi justru hanya meringis. Dia memanfaatkan itu agar Eza yang menyelesaikan semuanya. "Kret, itu kayaknya ayah deh Za." Elma berlari untuk menyambut Fahrul yang baru pulang. Sesampainya di depan rumah, Elma tidak melihat siapapun. Suasananya benar-benar sepi. Bahkan hanya ada suara angin yang berhembus. "Loh, bukannya tadi ada yang buka pintu?" Elma celingukan, mencari keberadaan Fahrul. Elma dikejutkan dengan sosok kakek-kakek yang kini tengah berdiri jauh di hadapannya. Namun, tampak jelas jika kakek itu tengah menatapnya. Elma yang takut memutuskan untuk kembali masuk ke dalam. "Loh, ngapain lari?"
Sengaja ninggalin gue biar gue yang nyelesain ini? Hah? Tanya Eza sedikit kesal. Aku tadi denger suara orang buka pintu. Terus aku kejar, aku kira itu ayah, terang Elma. Suara? Aku gak denger apa-apa dari tadi. Makanya aku bingung kenapa kamu tiba-tiba lari, Kak. Eza mengerutkan dahinya. Elma yang mendengar itu spontan terbelalak. Bagaimana bisa? Suara pintu yang seakan dibuka itu sangat jelas. Tapi aku lihat ada kakek-kakek di depan. Serem banget. Elma mendekat. Suaranya sangat serius. Ngaco. Makanya jangan hobi nonton film horor mulu. Jadi halu kan? Udah beresin lagi, masih banyak nih. Kamu harus berangkat cepet, Kak. Kali ini Eza menata semua makanan ringan yang Elma bawa. Konyol. Makanan ini sangat banyak. Bagaimana mobil sekolah akan mengangkut barang-barang sebanyak ini? Elma kembali duduk bersama Eza. Posisinya berhadapan langsung dengan jendela. Elma kembali terkejut. Bahkan sekarang dia berteriak karena melihat seseorang tengah berdiri sambil menatapnya. Elma masih histeris dengan menggunakan telapak tangan sebagai penutup wajah. Eza terus menggoyangkan bahu Elma untuk menyadarkan kakaknya. Meskipun dia sendiri merasa takut, Eza terpaksa harus membentak Elma karena suaranya tidak terdengar. Kak Elma, sadar Kak! Eza berteriak tepat di depan wajah Elma. Elma yang terkejut hanya bisa mengerjap dengan nafas yang masih tersenggal-senggal. Elma mulai menenangkan diri, menarik nafas dan menghembuskannya perlahan. Tadi, ucapan Elma tercekat. Raut wajahnya menunjukkan bahwa sosok yang dia lihat tadi begitu menyeramkan. Tenang Kak, gak ada apa-apa. Kakak cuma kecapean karena seharian nyari perlengkapan. Dari arah pintu, Fahrul muncul dan langsung menghampiri keduanya. Ada apa ini, Za? Kakakmu kenapa? Kok kayak ketakutan? Cecar Fahrul dengan khawatir. Fahrul mengamati sekitar. Cahaya di kamar Elma terlihat sangat redup. Fahrul sudah berkali-kali mengingatkan bahwa kamar ini harus segera diganti lampu. Tetapi Elma menolak. Dia tidak nyaman dengan ruangan yang terlalu terang. Halusinasi ya, jawab Eza. Enggak, tadi aku beneran lihat, Za. Di sana ada sosok serem yang lagi ngeliatin kita, bantah Elma sambil menunjuk ke arah jendela. Fahrul langsung berdiri dan mengintip keluar jendela. Dia bahkan sampai keluar rumah untuk memastikan bahwa tidak ada siapa-siapa di sana. Udah ya, cek dan gak ada apa-apa. Ini pasti kamu halusinasi karena sering nonton film horor. Ayah sama ibu kan udah sering bilang berhenti nonton film yang kayak gitu. Fahrul terlihat geram dengan putrinya. Fahrul meminta Eza mengambil air putih untuk Elma. Fahrul juga meminta keduanya untuk beristirahat. Sedangkan sisa perlengkapannya Fahrul yang akan mengurus. Malam ini Elma tidur di kamar tamu. Kamarnya masih berantakan sehingga tidak nyaman untuk beristirahat. Eza menemani Elma tidur sambil membaca buku-buku kuno koleksi Elma. Eza yang baru membaca judulnya langsung beridik ngeri. Udah, kamu keluar sana. Aku bukan penakut. Elma seakan lupa pada kejadian beberapa menit yang lalu. Entahlah, dia emang selalu saja bergaya songong seperti itu. Eza yang mendengar ucapan Elma malah terbahak. Yakin dek? Tanya Eza dengan nada mengejek. Lu yang adik gue ya, sembarangan. Udah sana keluar, gue mau tidur, perintah Elma sambil menutupi seluruh tubuhnya dengan selimut. Eza pun keluar dengan wajah kesalnya. Setelah Eza keluar, rumah seakan begitu sepi tanpa penghuni. Sama sekali tidak ada suara. Elma masih belum tertidur. Dia terngiang-ngiang dengan kejadian tadi. Matanya kini terfokus ke arah pintu yang sudah Eza tutup dengan rapat. Elma melihat seperti ada bayangan seorang tengah berdiri di sana. Jantung Elma kembali menggila. Dia menyembunyikan diri di dalam selimut. Esok pagi, Elma sudah bersiap untuk berangkat. Eza pun turut bangun. Dia ikut mengantarkan Elma sampai di depan sekolah dan membantu Elma membawakan barang bawaannya. Lu mau PKL apa pindah rumah sih Kak? Buset dah, gak kira-kira. Eza menggelengkan kepalanya. Gak usah banyak ngomong kamu. Fahrul hanya bisa terdiam melihat kedua anaknya yang jarang bisa akur. Namun baik Fahrul maupun Ajeng, mereka salut karena keduanya tetap bisa menghadapi semua keadaan di rumah bersama. Udah, jangan berantem terus. Kalian bakal pisah loh. Kak Elma ini ya lagi dibantuin malah ngomel-ngomel mulu. Aduh Eza. Nye.
ejek Elma sambil menampakkan ekspresi buruknya. Di sisi lain, ketiganya sampai di depan sekolah. Rupanya Elma adalah siswa terakhir yang mereka tunggu. Cepat-cepat Fahrul dan Eza segera memasukkan semua barang Elma dan dibantu oleh sopir bus. Elma memeluk Fahrul dengan erat, begitupun dengan ayahnya. Fahrul menasehati berbagai hal baik kepadanya. Setelah itu, Elma menatap Eza. Eza terlihat menutupi rasa sedihnya. Elma langsung menubrukkan tubuhnya dan memeluk Eza dengan erat. Jaga diri kamu baik-baik, Kak. Nggak usah berulah. Aku tahu banget kalau kamu anaknya nggak bisa diem. Nggak usah banyak penasaran, fokus PKL aja. Bukannya Elma, justru Eza yang menasihati kakaknya. Iya tahu, kamu juga jaga diri baik-baik ya. Apalagi kamu bakalan di rumah sendiri. Itu setan-setan yang di kolong meja pasti seneng banget. Elma terbahak. Setelahnya, Eza ingin marah, tetapi waktunya tidak tepat. Bagaimanapun dia pasti akan merindukan kakaknya ini. Ya terserah kakak, pokoknya kakak harus janji, gak usah aneh-aneh. Elma kini sudah berada di dalam bus, dengan pandangannya masih mengarah pada Fahrul dan Eza. Saat bus mulai bergerak pelan, Elma melambaikan tangannya keluar jendela, tanda perpisahan. Seperti biasa, anak-anak akan bernyanyi ketika perjalanan baru dimulai. Tetapi 2 jam berikutnya, semua terdiam serentak, menikmati rasa mual yang mulai membuat mereka tidak nyaman. Elma mendengarkan musik melalui earphone dengan keras, membuat mualnya sedikit berkurang. Masih 5 jam, monolog Elma sambil mengalihkan pandangan dari ponselnya. Dia beralih menatap Aileen yang sudah tertidur pulas sejak awal perjalanan. Di belakangnya ada Reiki dan Ferdi. Elma merasa terusik karena ada seseorang yang dari tadi mengetuk kepalanya. Elma langsung mendelik tajam ke arah Ferdi, karena Elma yakin Reiki tidak akan melakukan hal itu. Bukan gue, El, si Reni, ucap Ferdi gelagapan. Alah, tahu gue kok kalau itu pasti tangan lu. Gak usah usil kek, omel Elma. Elma cukup tertarik dengan tas Ferdi yang terlihat penuh. Fer, minta 9 dong. Spontan saja Elma mengatakan hal itu. Niatnya cuma bercanda. Ternyata Ferdi langsung memberikan sebungkus ciki-ciki secara cuma-cuma. Wih, tumben baik. Thanks ya. Elma kembali duduk tenang sambil menikmati cemilannya. Sementara di balik kursi, Ferdi masih mendumel karena tidak terima dengan jawaban Elma. Gitu doang. Terus lu maunya gimana, Fer? Tanya Reiki sambil mengamati separuh lengan Elma yang terlihat sibuk. Perjalanan sudah ditempuh cukup jauh, kurang lebih 1 jam lagi bus akan tiba di tempat tujuan. Elma sudah sejak tadi tertidur sambil mendengarkan musik. Tiba-tiba semua anak berteriak karena sopir bus mengerem mendadak. Sopir mengatakan bahwa dia melihat ada seekor ular yang tiba-tiba melintas di tengah jalan, padahal sebelumnya tidak ada. Sontak kejadian itu membuat anak-anak ramai berasumsi jika kedatangan mereka tidak diterima. Terdengar juga berbagai dugaan aneh lainnya. Aileen yang sudah terbangun kini menatap ke arah Elma. Keduanya memilih diam dan enggan menebak-nebak. Elma mengerutkan dahi sambil cepat-cepat melepaskan earphone dari telinganya. Dia mendengar seseorang berteriak dengan begitu lantang hingga membuat telinganya sakit. Bus sekolah akhirnya tiba di depan pos ronda. Kesan pertama kala menginjakan kaki keluar dari bus adalah udara kotor dan bau yang tidak sedap. Tampak pemukiman padat penduduk dengan pepohonan yang terbilang sedikit. Tepat di antara Elma berdiri saat ini adalah sawah yang begitu luas. Semua anak mulai membawa semua barang bawaan ke kontrakan Putri. Karena lokasi kontrakan Putra yang cukup jauh. Baru saja akan beristirahat, terdengar seseorang melantunkan ayat suci Al-Quran. Anak laki-laki bergegas menuju masjid untuk melaksanakan sholat Jumat. Elma menginjakan kaki pertamanya, masuk ke dalam kontrakan. Entahlah, dia merasa ada yang aneh dengan bangunan ini. Seperti ada kesan menonjol, tetapi belum bisa diketahui. Elma terus mengawasi sekitar, melihat cat dinding yang sudah terkelupas. Kondisi rumah yang berantakan, juga ruangan yang terlihat gelap, padahal cuaca sedang panas-panasnya. Aneh, gumam Elma. Lexa yang baru masuk langsung berlari menuju lantai 2 untuk menempati sebuah kamar. Ini lukisan apa? Elma mengamati sebuah lukisan lilin yang menurutnya terlihat menyeramkan. Seperti ada kesan mistis di dalamnya. Aileen dan Elma
membawa barang bawaan mereka berdua. Sebelumnya keduanya sudah sepakat untuk tidur di kamar yang sama. Ketika Aileen dan Elma naik, rupanya hanya tersisa 2 kamar yang sangat kecil dengan kondisi yang memprihatinkan. Di lantai 2 terdapat 5 ruangan, 2 kamar berukuran sedang, 2 kamar berukuran kecil, dan 1 ruangan yang digunakan sebagai gudang. Elma dan Aileen memutuskan untuk memilih kamar yang terletak di pojok, sedangkan 1 ruangan yang tersisa akan digunakan untuk sholat. Setelah membereskan barang-barang, semuanya turun untuk memakan bekal yang mereka bawa dari rumah. Di lantai 2 tersisa Lexa yang masih sibuk dengan segala pernak-perniknya. Di antara mereka, Lexa adalah gadis yang paling rapi dan bersih. Lexa merapikannya dengan sangat tenang. Namun tiba-tiba dia merasa bahwa seseorang seperti meniup wajahnya dari depan. Sontak Lexa memejamkan mata karena kaget. Dia membelalakan mata dan berbalik badan dengan cepat. Pintu yang awalnya terbuka juga langsung tertutup rapat dengan keras. Lexa berteriak histeris, membuat semua teman-temannya menghampiri. "Kamu kenapa, Le?" tanya Reva sambil menepuk bahu Lexa. "Tadi ada yang meniup wajahku, terus pintu kamar tiba-tiba ketutup kayak ada yang ngebanting gitu, sampai bunyinya keras banget," tutur Lexa dengan tangan yang sudah bergemetar. "Iya, tadi aku juga denger," ucap Felis membenarkan. "Kita disambut," ucapan Reva membuat semua anak menatapnya. "Malam ini kita ngaji bareng," imbuh Reva. Semua mengangguk kompak. Di sisi lain, usai melakukan sholat Jumat, anak laki-laki kembali ke kontrakan Putri untuk makan bersama. Sayangnya, sebagian anak perempuan sudah selesai. "Ya, kau udah pada habis sih?" tanya Fabian sambil memoncongkan bibirnya. "Lagian kamu kelamaan," sewot Felis. "Astagfirullah Felis, kita itu sholat berjamaah, sholat Jumat. Ya kali mau ngeduluin imam," jawab Fabian dengan nada yang dibuat-buat. Tapi waktu di sekolah, kamu sama para kacung kamu itu pada ngimamin sendiri kan? Gara-gara imam di masjid sholatnya lama, terus kamu jadi imam buat teman-teman kamu biar sholatnya lebih cepat. Unggah Beriko yang membuat Reva menggeleng tidak percaya. Sedangkan yang lainnya terbahak. Tengah asik berbincang, dari arah dapur seperti ada suara benda yang dijatuhkan dari atas. Padahal Elma, Aileen, dan Reva tengah sholat duhur. "Ih, apaan itu tadi?" tanya Kenzo dengan mata yang masih terbelalak. "Udah positif thinking aja, paling kesenggol," celetuk Reiki. Bukannya menenangkan, dia justru membuat suasana semakin gaduh. "Kesenggol siapa weh? Lu ya, malah bikin anak orang makin takut aja," Lexa memarahi Reiki sambil memukul keras bahunya. Dari sekian banyaknya anak di sini, hanya Liona yang sedari tadi belum mengeluarkan suara sama sekali. Dia adalah gadis pendiam dan suka menyendiri. Hobinya tidur sambil mendengarkan musik. Di tengah yang lain asik bercengkrama, dia masih setia menunduk sambil fokus melahap makanannya. "Lio, lu dari tadi diam aja, ngomong kek, di sini kita bakalan lama. Nggak enak kalau diem-dieman gitu. Kamu harus mulai bisa bersosialisasi, Li," ucap Kenzo menasehati. Lio yang mendengar ucapan itu perlahan menegakkan kepalanya. Dia menatap datar wajah Kenzo, lalu mengangguk pelan. Setelahnya dia kembali ke kegiatannya tadi. Kenzo yang mendapat perlakuan itu terlihat menekuk wajahnya. Wajar saja dia berniat baik, tetapi mendapat respon yang kurang mengenakan. Melihat Kenzo yang kesal, Reiki menepuk pelan bahu Kenzo. "Kalau udah selesai makannya, kita langsung pindahin barang-barang ke kontrakan. Jaraknya lumayan jauh, jadi kita bawanya bertahap. Anak cewek bisa ikut bantuin kita nggak? Bawain yang enteng aja biar cepat selesai." Reiki menatap ketiga gadis di depannya secara bergantian. "Bisa, abis kita bertiga sholat tapi..." Alin, Elma, dan Reva yang sudah selesai sholat pun turun. Mereka terlihat lebih segar setelah berwudu. "Atau kita mulai dari sekarang aja, takut kesorean. Ntar kalian bertiga nyusul," saut Elma yang baru saja datang. "Wih, kamu denger ucapan kita tadi, El?" tanya Reiki. "Suara kalian menggema sampai atas," jawab Elma singkat. Sementara di kontrakan anak laki-laki, bangunannya terlihat sangat rapuh.
Sungguh mengenaskan. Nggak nyangka banget kita dapat tempat tinggal kayak gini. Gimana sih? Kata Pak Joko kontrakannya aman, nyaman. Lah ini apa? Belum selesai mengomel, Fabian dibuat terkejut saat melihat benda bulat menjijikan tepat setelah dia membuka pintu. Ih, jorok banget, ucap Elma sambil membalikkan tubuhnya. Gila, kok tai kucing bertebaran di mana-mana sih? Aduh, ini gimana bersihinnya? Ferdi menggelengkan kepala. Kondisi rumah ini benar-benar kacau. Bukan lagi tentang cat yang mengelupas. Di sini jauh lebih parah. Selain kotor, atapnya juga bolong yang sudah pasti bocor. Selain itu, kamar mandinya juga sangat menjijikkan. Reiki meminta keempat temannya untuk membantu membersihkan kotoran kucing. Karena jika tidak begitu, anak perempuan tidak akan mau masuk ke dalam. Ini taruh di mana, Re? Tanya Elma sambil menenteng sebuah kardus kecil yang sepertinya berisi camilan. Udah, taruh di ruang tamu aja, El. Nanti biar kita yang beresin. Aku mau coba lihat ke atas dulu. Reiki langsung pergi meninggalkan Elma. Elma menatap ke lantai 2. Rasa penasarannya begitu tinggi. Reiki segera menghentikan Elma yang kepalanya sudah separuh terlihat. Jangan kesini, El. Kenapa? Pokoknya jangan, kamu turun aja, cegah Reiki. Elma tetaplah Elma, semakin dilarang akan semakin dilakukan. Dia mempercepat langkahnya agar segera sampai di lantai 2. Elma begitu terkejut dan spontan menutup hidung. Dia melihat ada banyak sekali kotoran yang tersebar kemana-mana. Namun, ada hal lain yang menarik perhatiannya. Nah, kan aku udah bilang tadi, harusnya kamu turun aja. Di sini banyak kotoran. Elma tidak mempedulikan ucapan Reiki. Ini apa, Re? Nggak tahu juga aku. Ih, ini kayak alat-alat yang buat pemujaan ritual nggak sih? Mungkin dia bukan muslim, El. Makanya ibadahnya kayak gitu. Tunggu. Tapi tadi kamu lihat sendiri kan? Di bawah ada pajangan dinding tulisan Nabi Muhammad SAW sama Allah Subhanahu Wa Taala. Reiki tersadar. Dia langsung bertanya-tanya, mengapa banyak sekali keanehan sejak tadi? Bersambung. Siap-siap buat petualangan berikutnya ya, karena petualangannya baru akan dimulai. Saya pamit. Terima kasih untuk C Astrofilia sebagai penulis dari blog K ini. Dan tentunya buat teman-teman yang sudah mau menyimak kisah ini di Fakta Sejarah. Terima kasih ya. Saya pamit. Wassalamualaikum. Sampai jumpa di bagian berikutnya.